dunya waddin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban saum puasa di tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah untuk melakukan ibadah saum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di dalam bulan Al-Qur'an atau di dalam bulan Ramadan ada salah satu keistimewaannya, yaitu adalah berpuasa. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Gusti Allah sudah menginstruksikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menggunakan redaksi kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditulis, telah dicatat, telah telah dikonstitusikan, telah dijadikan undang-undang, telah menjadi konstitusi agama. Alaikumussyiyam, kepada kalian tentang puasa. Saudara-saudaraku, puasa ini oleh Allah, oleh Gusti Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu menggunakan redaksi pasif. Kalau menurut orang ngaji namanya menggunakan redaksi naibul fa'il. Jadi fi'il itu ada fi'il yang mabni maf'ul, ada yang fi'il mabni fa'il, mabni biasa, ada mabni maf'ul atau mabni majhul. Jadi kalau kalimatnya kataballahu, Allah sudah mencatat, itu beda dengan kutiba alaikum, telah dicatat untuk kalian. Dengan kata lain, penghilangan fa'il, penghilangan Allah di dalam kewajiban puasa, penghilangan Allah dalam tanda kutip di dalam ayat puasa itu artinya puasa bisa juga dilakukan bukan karena Allah. Mari perhatikan redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Itu ditetapkan, ditulis, dikonstitusikan, diperlukan. Itu subjek yang memerintahkan tidak bunyi di ayat itu. Allah tidak menggunakan redaksi seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumussyiyama, umpamanya ya. Kalau bukan Al-Qur'an, menurut orang nahwu, kata-kata kutiba alaikumusyiyamu itu bisa dirabah dengan redaksi lain, kataballahu alaikumussyiyama, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi tidak. Di sini sepertinya Gusti Allah itu bersembunyi. Maka menggunakan kata-kata kutiba, diwajibkan, diperlukan, dikonstitusikan kepada kalian berpuasa. Siapa? Nah, kata-kata siapa yang mewajibkan, siapa yang memfardukan, ini tersembunyi. Dengan kata lain, saudara-saudara yang saya hormati, puasa itu kewajiban yang muncul dari diri sendiri. Ada kebutuhan yang mendesak, ada kenikmatan yang sejati, ada kecenderungan bahwa puasa itu satu paket dengan tubuh. Ada kepentingan tubuh, ada kebutuhan tubuh yang mengharuskan kita berpuasa. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban yang telah diwajibkan, sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian.
Dengan kata lain, puasa itu dianggap sebagai satu media, satu cara, tarekat, satu sarana yang telah teruji, dipakai juga oleh orang-orang sebelum kalian, artinya non-muslim, orang-orang sebelum kanjeng Nabi, orang-orang sebelum kanjeng Nabi Muhammad lahir pun sama melakukan ritual puasa. Ada banyak catatan sejarah, ada banyak informasi tentang masa lalu yang menyatakan puasa sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kanjeng Nabi, oleh orang-orang sebelum umat Islam melakukannya dengan berbagai motif, dengan berbagai tujuan, dan dengan berbagai indikator, dengan berbagai strategi dan kemauan. Jadi dengan redaksi ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan puasa, dan siapa yang mewajibkan dengan kesadaran penuh, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita melakukan puasa betul-betul karena diperintah oleh Allah. Dan di dalam sabda kanjeng Nabi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam atau illa shaum, semua amal, semua perbuatan itu akan kembali kepada manusia kecuali puasa. Wa ana al-sidi, hanya Allah nantinya akan membalas pahala ganjaran kita, pahala ganjaran puasa kita. Sekali lagi, hanya Allah yang berhak menilai pahala ganjaran puasa kita. Kita bisa saja mengaku berpura-pura puasa, tapi Allah Maha tahu. Kita bisa saja mengaku lemas, menampilkan diri seperti orang berpuasa, tapi Allah Maha tahu. Intinya, puasa selain memang diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah, termasuk rukun Islam yang keempat, puasa juga memang betul-betul harus keluar dari diri, dari motivasi yang paling dalam. Puasa juga harus disertai dengan ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, itu puasa yang benar-benar dapat membawa diri kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.